Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Sunarianda. Di sini saya akan mempresentasikan desain perancangan kembali SMKN 1 Wonosari dengan pendekatan ekologi. Pendahuluan, studi awal, sebagai sekolah dengan kejuruan agroteknik, SMK Negeri 1 Wonosari ingin menumbuhkan, menyadarkan, serta mengajarkan murid didik dan civitasnya untuk berketerampilan dalam mengolah pangan, hortikultura, hewan ternak, dan ruminansia. SMK Negeri Wonosari juga ingin memberikan pengetahuan tersebut kepada halayak yang berminat pada ilmu agraria tersebut. Oleh karenanya, konsep agroedutourism dinilai cocok untuk mengembangkan development SMK Negeri 1 Wonosari. Konsep agroedutourism tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai agraria dalam bentuk wisata edukatif untuk murid maupun keluarga yang meminatinya. Kondisi sekitar tapak SMK Negeri 1 Wonosari juga melatar belakangi pendekatan ekologi yang diambil, agar rancangan memiliki kesinambungan dengan ekosistem di sekitarnya. Integrasi keislaman pada rancangan ini, landasan keislaman terkait perancangan dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pendidikan dan aspek lingkungan. Pada aspek yang pertama, umat muslim memang dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena menurut Islam, menuntut ilmu juga termasuk ibadah, serta orang yang berilmu atau berpendidikan akan diangkat derajatnya. Pada aspek lingkungan, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berbuat baik pada lingkungan atau biasa disebut hablum minal alam. Kita juga tidak boleh untuk merusak alam. Tujuan dan kriteria desain dalam perancangan ini yaitu menerapkan pendekatan ekologi pada rancangan SMK yang juga memiliki fasilitas wisata edukasi atau agroedutourism serta berintegrasi rancangan dengan landasan keislaman sebagai aspek hablum minal alam. Kriteria dari desain perancangan adalah kawasan tapak, bangunan, serta lahan dirancang dengan penekanan akan ketersinambungannya dengan alam sekitar atau hablum minal alam. Juga pendekatan pada aspek interaktif dan rekreatif pada wisata edukasi. Kawasan perancangan dibagi menjadi zona edukasi yang memiliki privat, semi privat, dan umum. Ruang lingkup desain. Batasan objek desain perancangan SMK dibuat dengan menekankan kesinambungan bangunan dan lahan dengan alam sekitarnya, hablum minal alam. Pada pengaplikasiannya akan diaplikasikan pada skala kawasan, yaitu skala makro, dan dalam skala bangunan seperti mikro. Penerapan dalam skala bangunan, aspek ketersinambungan dengan alam akan ditekankan pada pencahayaan dan penghawaan dari bangunan itu tersebut. Batasan pengguna dibagi berdasarkan zona kegiatan edukasi dalam kawasan perancangan dari privat tersebut, yaitu terus semi privat dan umum. Referensi pendekatan desain. Referensi pendekatan perancangan ini dikutip dari buku Dasar-Dasar Arsitektur Ekologis karya Hans Frick dan Bambang Suskianto. Dari referensi tersebut didapatkan acuan-acuan perancangan sebagai berikut. Orientasi bangunan ditempatkan di antara lintasan matahari dan angin sebagai kompromi antara letak gedung berarah dari timur ke barat dan yang terletak tegak lurus berhadapan dengan arah angin. Gedung sebaiknya berbentuk persegi panjang yang menguntungkan penerapan ventilasi silang. Lalu bahan bangunan yang ekologis memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Eksploitasi dan pembuatan produksi bahan bangunan menggunakan energi sedikit mungkin, tidak mengalami perubahan bahan yang tidak dapat dikembalikan kepada alam. Eksploitasi pembuatan produksi, penggunaan, dan pemeliharaan bahan bangunan sebaiknya sesedikit mungkin mencemari lingkungan. Bahan bangunan berasal dari sumber alam lokal. Lalu, jika pembangunan secara berkelanjutan dan ekologis diperhatikan lebih teliti, maka perlu memperhatikan arsitektur dari 3 tingkatan, yaitu perencanaan secara ekologis, pembangunan, kesehatan manusia dan lingkungan, serta bahan bangunan yang sehat. Lalu referensi keislaman desain, nilai Islam yang tertanam pada rancangan terbagi menjadi 2 aspek utama, yaitu pembelajaran pada SMK yang menjadi aspek pendidikan dan aspek lingkungan yang menjadi hubungan antara manusia dan bangunan, antar bangunan dan alam, hablum minal alam. Kedua aspek tersebut juga saling berkaitan satu sama lain. Presiden yang pertama yaitu School of Alpha Omega dari Rilis Arsitektur
Workshop yang berada di Kosambi, Indonesia. Sekolah ini dirancang dengan sistem pendingin pasif yang sangat mengandalkan ventilasi udara silang alami dalam konstruksinya. Plafon tinggi yang terbuka dirancang sebagai jalur udara, diikuti oleh bata rongga berpadat berpori sebagai roster di setiap sisi dinding kelas. Dengan demikian, aliran udara interior sirkulasi secara optimal tanpa perlu menggunakan AC. Lalu yang kedua, Treetop Walk oleh Carlos Castanheira di Porto, Portugal. Instalasi ini dibuat pada lahan berkontur, dibuat dengan tujuan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekitar bersama pohonan di sekelilingnya. Dibuat dengan material lokal kayu yang seolah menjadikan instalasi menyatu dengan alam di sekitarnya. Hal tersebut menjadikan Treetop Walk ini mencolok tetapi tidak merusak atau mengganggu pandang. Struktur jalan setapak langkan menjadi satu dengan batang dan anting. Data kawasan. Kawasan pada rancangan berada pada kawasan Desa Sumberdem, wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Terdiri dari beberapa wilayah dusun yaitu Sumber Gelang, Gedulaut, Semberingin, Putuk Rejo, Ambiaan, Rekasan, Duren Gede, Ngaplak. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan beberapa poin seperti di bawah ini. Kawasan sekitar merupakan pemukiman pedesaan, didominasi fungsi pada kawasan yaitu fungsi pelayanan jasa perkotaan dan pemukiman. Lahan merupakan space kosong, tidak terbangun yang belum dimanfaatkan. Desa Sumberdem dari lahan tersebut bisa dilihat dekat dengan beberapa hal desa seperti Masjid Sumberdem, Balai Desa Sumberdem, dan Pasar Sumberdem. Berikut adalah keadaan topografi dari tapak tersebut. Warna merah menandakan kecuram, kuning termasuk landai, dan hijau relatif datar. View tapak, kebisingan, dan akses tapak. Tapak memiliki keadaan sekitar yang beragam, mulai dari view hingga kebisingan. Jalan menuju tapak hanya memiliki satu akses utama. Jalan akses menuju tapak melalui Semberingin berada pada sisi selatan bangunan. Lalu arah barat adalah hutan, arah utara adalah hutan dan TPU Desa Sumberdem, arah timur adalah kebun dan pemukiman warga, secara selatan adalah pemukiman. Pola pikir dan ide dasar skema proses desain. Pertama yaitu pengenalan objek dari studi awal, tujuan dan kriteria desain, dan lalu ruang lingkup desain, lalu pengkajian objek seperti referensi objek, referensi pendekatan, referensi keislaman, dan preseden. Metode perancangan, lalu masuk programming seperti dasar perancangan agroedukasi, masuk analisis tapak fungsi, aktivitas pengguna, ruang dan bentuk, lalu konsep dasar tapak ruang dan bentuk, lalu masuk hasil rancangan. Ide dasar desain. Ide dasar desain yaitu agroedutourism yang mencakup ekologi, ketersinambungan antara bangunan dengan alam sekitar, pemanfaatan pengolahan energi dan limbah, pengalaman dalam rekreasi seperti rekreasi wisata sambil belajar mengenai pemanfaatan dan pengolahan energi maupun limbah. Lalu aspek islami menuntut ilmu sekaligus memelihara, menjaga, dan merawat alam ciptaan yang maha kuasa. Lalu aspek edukasi, pembelajaran terkait pemanfaatan dan pengolahan macam-macam tanaman, limbah organik, juga energi alam. Berikut adalah ide dasar dari tapaknya dan beberapa bangunan lain. Tapak dibagi menjadi dua zona seperti zona pendidikan dengan yang lahan yang relatif datar, lalu zona agrowisata pada lahan yang berkontur. Interscape pada daerah wisata dibuat dengan sangat dekat dengan alam menggunakan material kayu. Lalu bangunan satu lantai terutama laboratorium memiliki kebun penelitian di atasnya atau biasa disebut dengan rooftop garden. Rooftop garden untuk menanam beberapa tanaman penelitian dari kebun. Lalu bangunan gedung sekolah diberikan secondary skin agar cahaya silau dan angin dapat disaring dan memungkinkan terjadinya sirkulasi silang untuk menjaga penghawaan dalam ruangan. Analisis perancangan. Analisis kawasan. Terdapat banyak lahan yang dijadikan perkebunan pada kawasan ini. Dengan banyaknya perkebunan, mayoritas pekerjaan yang terdapat pada Kecamatan Wonosari ada prosesi
petani kebun. Sebagian lain ada proses peternak dan prosesi lainnya. Namun potensi perkebunan di Wonosari belum dimaksimalkan. Itulah mengapa kejurusan yang diambil oleh SMK Negeri 1 Wonosari adalah agroteknik. Dengan kejuruan agroteknik tersebut diharapkan generasi penerus di Wonosari memiliki kemampuan agroteknik yang mumpuni agar hasil panen dari perkebunan Wonosari dapat diolah dan diberdayakan dahulu menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi dari bahan panen mentah. Analisis fungsi. Fungsi dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer untuk edukasi kelas dan laboratorium, serta sekunder seperti perpustakaan, ruang guru, kebun tanaman, kandang ternak, taman, dan outbound. Analisis penggunaan aktivitas. Untuk kegiatan aktivitas indoor itu didominasi oleh guru dan murid. Kegiatan belajar mengajar outdoor itu didominasi oleh guru, murid, pemandu, dan pengunjung wisatawan, dan rekreasi itu untuk pengunjung. Analisis keterkaitan ruang. Berikut adalah diagramnya. Bagian kedua, analisis keterkaitan ruang mikro. Diagram bubble. Berikut ada diagram bubble-nya. Block plan dari tapak. Analisis tapak. Analisis tata massa. Tata massa dari sini adalah dibagi menjadi dua zona berdasarkan keadaan kontur tanah. Zona yang cenderung datar dipilih sebagai zona edukasi untuk SMK. Berikut dapat dilihat fokus pada SMK, bangunan-bangunan yang lebih permanen ada di daerah yang relatif datar. Analisis matahari. Pada bagian bangunan yang menghadap timur atau arah terbit matahari akan diberi bukaan yang cukup lebar, tapi tetap diberi secondary skin agar tidak terlalu silau. Lalu pada atap beberapa bangunan akan diberi panel surya sebagai pemanfaatan energi matahari tersebut. Karena sinar matahari sore kurang baik, maka pada bagian bangunan yang menghadap barat diberikan roster sebagai kisi dari cahaya. Lalu analisis angin, pada jam berkegiatan yaitu pagi sampai menjelang sore, fenomena pergerakan air yang terjadi adalah angin lembah. Angin lembah tersebut bergerak dari dataran yang rendah, dari zona rekreasi, menuju dataran yang lebih tinggi, yaitu zona edukasi atau daerah SMK. Bagian bangunan yang menghadap arah datang angin, yaitu barat dan utara, diberi rooster ataupun secondary skin untuk menerima angin yang datang. Pada atap beberapa bangunan juga diberi kunci untuk memanfaatkan energi angin tersebut. Analisis kebisingan dan view. Berikut adalah gambarannya. Pada sisi selatan diberi tembok beton untuk menghalau pandangan dari rumah pemukiman warga. Lalu tanaman agar ukuran sedang seperti pucuk merah diletakkan untuk meredam kebisingan singkat sedang dari pemukiman. Lalu pada sisi utara, tembok beton untuk menutup view ke arah kuburan. Analisis vegetasi. Tanaman pembatas atau biasa disebut border ditanamkan di sekeliling taman, maupun kebun untuk memberikan tanda batas antar satunya dan lainnya. Pepohonan yang berada di sekeliling tapak dapat dilihat atau di area resir tetap dilestarikan untuk menetapkan keindahannya. Lalu analisis akses dan sirkulasi. Untuk akses pada zona wisata, saat pengunjung akan memasuki salah satu fasilitas yaitu forest walk, terdapat gapura tanda masuk berbentuk instalasi kayu dan bambu. Lalu pemberian signage pada akses masuk untuk SMK Negeri 1 Wonosari. Letak signage berada pada sisi timur tapak. Akses ini diperuntukkan bagi aktivitas pengajar maupun mengajar SMK. Lalu pemberian gapura untuk akses pengunjung. Karena akses tersebut tapak dari jalan utama hanya satu, akses untuk pengunjung eduwisata juga berarti pada sisi sebelah timur tapak. Hanya letaknya lebih dekat dengan jalan utama. Akses ini berguna agar pengunjung langsung dapat menuju zona wisata. Analisis bentuk bangunan sekolah atau kelas memiliki rooftop
dan juga secondary pada sisinya agar dapat menghalau sinar matahari. Hal tersebut dimasukkan agar sinar yang masuk tidak berlebih. Bangunan ruang guru, tata usaha, dan organisasi kesiswaan memiliki void pada tengahnya agar sinar matahari dapat masuk pada sisi lain ruangan dan agar terjadi sirkulasi sinar udara. Bangunan laboratorium memiliki rooftop untuk menanam tumbuhan yang diteliti di laboratorium tersebut agar pemantauan tumbuhan yang diteliti mudah dijangkau. Bangunan semi permanen, bangunan permanen dibagi dua pada analisis struktur. Pada bangunan permanen, kebanyakan bangunan yang berada pada tapak menggunakan fondasi sederhana yaitu fondasi batu kali. Khusus untuk gedung kelas 1, menggunakan gedung bertingkat menggunakan fondasi footplate. Konstruksi atap pada bangunan menggunakan rangka atap baja ringan. Teruntuk bangunan laboratorium memiliki konstruksi atap green roof sebagai media tanam praktek penelitian. Lalu pada bangunan semi permanen, konstruksi pada bangunan greenhouse menggunakan struktur sederhana rangka baja ringan dengan kolom baja ringan tanam sebagai fondasi. Konstruksi pada bangunan kandang ternak atau ruminansia menggunakan struktur sederhana. Rangka baja ringan juga menggunakan fondasi yaitu fondasi batu kali. Lalu konstruksi pada skywalk menggunakan kayu serta baja pada sambungan dan sendinya, lalu sebagai fondasi digunakan fondasi baja beton. Analisis utilitas. Ruang mekanikal elektrikal, ruangan ini berisi generator atau serta ATS, automatic transfer switch, untuk mengantisipasi saat terjadi mati lampu. Berikut jalur distribusinya dan jalur saluran air atau selokan untuk mengalir limpahan air ke daerah lembah atau pada luar tapak. Konsep dasar: The nature of learning and agri-edutourism concept. Agri-edutourism adalah wisata agro yang berarti wisata edukasi berbasis agroteknik atau ilmu pengolahan dan pemanfaatan tanaman. The nature of learning sendiri adalah tagline dari konsep agro-edutourism yang diusung. Tagline tersebut dipilih agar dapat lebih menjabarkan dan membuat visi konsep menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. The nature of learning secara bahasa dapat berarti sifat atau dasar dari pembelajaran tersebut. Dasar dari sebuah pembelajaran adalah memahami objek yang kita pelajari sehingga setelahnya kita dapat mengolah dan memanfaatkan energi dari objek tersebut. Dalam agroedutourism, pengunjung akan diajak berwisata sambil mempelajari karakteristik tanaman yang ada di lahan tersebut. Setelah belajar cara mengolah tanaman tersebut lewat demonstrasi yang ditampilkan maupun praktek langsung. Dengan pengalaman tersebut, pengunjung dapat dasar dari pengajaran atau nature of learning dari agroteknik tersebut. Apabila diartikan secara perkata, the nature of learning memiliki kata nature dan learning yang memiliki arti alam dan belajar. Kata alam dan belajar tersebut sangat bersinggungan dengan agroedutourism yang dapat diartikan belajar dan berwisata dari alam. Dalam penerapannya pada rancangan, nature atau alam akan selalu dibuat berdampingan dengan learning atau belajar. Maksudnya, rancang bangunan akan selalu bersinambung dengan tanaman, baik sebagai pagar, peneduh, ataupun sebagai secondary skin dan lain-lain. Konsep ini dengan pendekatan yang diambil sangat berhubungan, karena pendekatan ekologi memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan alam sekitarnya. Dengan pendekatan tersebut dan konsep yang dipilih, rancangan akan memiliki kesinambungan dengan alam sekitarnya. Konsep tapak. Pada zona eduwisata saat pengunjung akan memasuki forest walk, terdapat gapura tanda masuk berbentuk instalasi kayu dan bambu. Lokasi taman dan percobaan dan warna abu-abu untuk lahan parkir pengajar dan umum. Pemberian signage pada lokasi akses masuk SMK Negeri Wonosari, lalu pemberian gapura pada akses pengunjung. Konsep bentuk. Bangunan gedung yang sekolah berikan secondary skin agar cahaya silau dan angin dapat disaring dan memungkinkan terjadinya sirkulasi silang untuk menjaga penghawaan dalam ruangan. Lalu rooftop garden untuk menanam beberapa tanaman penelitian dari kebun. Laboratorium memiliki kebun penelitian di atasnya atau biasa disebut dengan rooftop garden. Bangunan pendukung seperti kandang
dan rumah kaca atau greenhouse memiliki bentuk standar yang ada. Konsep ruang, suasana kelas yang teduh dengan adanya secondary skin dan tanaman rambat luar. Berada dalam greenhouse atau rumah kaca memberikan pengalaman berkebun dalam ruangan. Konsep struktur, khusus untuk gedung kelas dan yang merupakan gedung bertingkat menggunakan fondasi seperti foot slab. Konstruksi pada bangunan greenhouse menggunakan struktur sederhana rangka baja dan kolom baja ringan tanam sebagai fondasi. Lalu pada bangunan kandang menggunakan fondasi batu kali dengan sambungan tiang kolom balok fondasi tapak. Kebanyakan bangunan yang berada pada tapak menggunakan fondasi sederhana yaitu fondasi batu kali. Konsep utilitas. Berikut adalah jalur air dan selokan untuk mengaliri limpahan air ke daerah lembah pada luar tapak. Lalu letak ruang mekanikal elektrikal, ruangan ini berisi generator serta ATS, lalu jalur distribusinya yang berwarna kuning. Berikut presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.